Malam itu, angin di Palembang terasa dingin menusuk. Bukan dingin biasa, ini seperti membawa bisikan. Aku masih ingat jelas aroma khas pempek yang bercampur dengan bau anyir yang samar. Itulah awal mula semuanya. Tahun 1990, nama Pak Sarwi dikenal luas. Pempek yang dijualnya di sebuah warung kecil di pinggiran Sungai Musi terkenal enaknya. Lembut, gurih, dan punya rasa yang konon tak ada tandingannya. Tapi anehnya, tak seorang pun pernah tahu dari mana Pak Sarwi mendapatkan resep itu. Warung pempek Pak Sarwi selalu ramai, bahkan di jam-jam yang seharusnya sepi. Aku sering melihat pelanggan datang saat tengah malam. Wajah mereka pucat dan mata kosong. Ada yang bergumam pelan, seakan mengucapkan sesuatu sebelum menyantap pempek itu. Sampai suatu hari, salah satu teman dekatku, Yanti, menghilang. Terakhir kali dia terlihat di warung Pak Sarwi. Aku tak bisa tinggal diam. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan malam itu, aku memutuskan untuk mengintai warung Pak Sarwi. Dari celah jendela belakang, aku melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat. Pak Sarwi sedang membuat adonan pempek, tapi tangannya berlumuran darah. Bukan darah ikan, itu darah manusia. Di sebelahnya, aku melihat sesuatu yang terbungkus kain kafan. Dan saat itulah aku mendengar suara bisikan, namaku dipanggil. Aku membeku di tempat, jantungku berdegup kencang hingga terasa sakit. Suara itu samar, seperti datang dari segala arah. Suara bisikan pelan, menyebut namaku berulang kali. Rina, Rina. Aku mundur pelan, tapi kakiku justru menyentuh kaleng kosong. Suara dentangannya memecah keheningan. Seketika, Pak Sarwi menoleh. Matanya, bukan mata manusia, hitam seluruhnya, kosong dan kelam. Bibirnya melengkung dalam senyum yang tak semestinya. Terlalu lebar, terlalu salah. Siapa di sana? Suaranya serak, berat seperti berasal dari tenggorokan yang penuh lendir. Aku tak menjawab, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Kain kafan di lantai itu mulai bergerak. Ada sesuatu di dalamnya. Menggeliat, mengeluarkan erangan lemah. Aku berbalik, siap berlari, tapi tiba-tiba sesuatu mencengkram pergelangan kakiku. Tangan, pucat, kurus, dingin. Aku menjerit. Apa kau juga ingin jadi tumbal, Rina? Suara Pak Sarwi mendekat. Napasnya terasa di tengkuku. Pempek ini butuh nyawa dan kau rasanya pasti manis. Aku meronta, menarik kakiku sekuat tenaga hingga cengkraman itu terlepas. Dengan panik, aku berlari ke arah gang sempit, tapi suara langkah berat Pak Sarwi terus mengikutiku. Langkah itu tak seperti milik manusia, lebih seperti sesuatu yang menyeret tubuh berat dan tak wajar. Di ujung gang, aku menabrak sesuatu. Tubuh tinggi kurus dengan wajah yang tak lagi bisa disebut wajah manusia. Matanya kosong, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Aku mengenalnya, Yanti, tapi dia seharusnya sudah hilang. Dari kejauhan, suara Pak Sarwi makin dekat, dan dari mulut Yanti perlahan keluar bisikan yang sama. Rina, Rina. Tubuhku bergetar hebat. Aku mundur perlahan, tapi Yanti semakin mendekat. Wajahnya pucat, matanya yang kosong meneteskan air hitam pekat. Bibirnya terus mengucapkan namaku dengan suara yang serak dan terputus-putus. Rina, ikut aku. Tangannya terangkat, jari-jarinya panjang dan kurus, kuku-kukunya patah dan berdarah. Aku hampir terpekik, tapi suara langkah Pak Sarwi semakin dekat. Aku terjepit. Rina. Suara Pak Sarwi kini terdengar tepat di belakangku, seperti napas busuk yang membelai leherku. Jangan lari, kau akan jadi bagian dari pempekku, seperti temanmu. Aku melompat ke samping, berusaha keluar dari gang sempit itu. Kaki Yanti berdecit aneh saat dia berbalik. Gerakannya tersentak-sentak, seperti tulangnya tak lagi tersambung dengan benar.
Aku berlari secepat yang aku bisa, menembus gelap, tapi suara langkah mereka tetap mengikutiku. Di depan, aku melihat cahaya dari rumah tua yang sudah lama kosong. Aku tak punya pilihan. Aku menerobos masuk, mengunci pintu di belakangku. Napasku memburu. Di luar, suara langkah itu berhenti. Hening. Aku menahan napas, mencoba mendengarkan. Tapi yang kudengar justru sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Suara kunyahan pelan, basah dan berat, dan kemudian suara itu berubah menjadi bisikan. Pempek, pempek, lebih banyak tumbal, lebih enak rasanya. Aku mundur perlahan, mencoba mencari jalan keluar. Tapi di balik kegelapan rumah itu ada suara lain, suara langkah kecil, suara tawa pelan, dan aku sadar aku tidak sendirian di sini. Tawa itu makin jelas, pelan, cekikikan seperti suara anak kecil, tapi nadanya aneh, tidak wajar. Aku memandang ke sekeliling ruangan yang remang-remang, mencoba mencari sumber suara. Bayangan-bayangan bergerak di sudut mataku, membuat bulu kuduku berdiri. Langkah kecil itu berlari, mendekat, lalu berhenti tiba-tiba. Hening lagi, aku bisa merasakan sesuatu mengawasiku. Kemudian, suara berdesis muncul. Lapar, jantungku seakan berhenti. Suara itu datang dari sudut ruangan yang gelap. Aku perlahan melangkah mundur, tapi kakiku menyentuh sesuatu yang lembek dan basah. Saat aku menunduk, aku hampir menjerit. Potongan adonan pempek tergeletak di lantai, berdenyut pelan, seolah hidup. Dan tiba-tiba, adonan itu bergerak. Ia merayap cepat ke arahku, meninggalkan jejak lendir yang berbau amis dan busuk. Aku meloncat ke belakang, berusaha menjauh, tapi sesuatu mencengkeram pergelangan kakiku. Tangan kecil, kurus, dengan kuku tajam yang mencengkeram erat. Aku terjatuh, menyeret tubuhku mundur, menatap ke atas, dan melihatnya. Anak kecil itu, atau setidaknya sesuatu yang menyerupai anak kecil. Kulitnya pucat kebiruan, matanya kosong dan menghitam. Mulutnya menyeringai lebar, dengan gigi yang tajam dan tak beraturan. Dari bibirnya menetes cairan hitam pekat, dan suara tawanya bergema lagi. Tapi kali ini terdengar seperti berasal dari banyak mulut sekaligus. Pempek, tumbal, nyawa. Aku meronta, mencoba melepaskan cengkeramannya, tapi kekuatannya tak masuk akal. Dari belakang, suara langkah Pak Sarwi mulai terdengar lagi, mendekat perlahan. Aku tahu aku tak punya banyak waktu. Dan tiba-tiba, kain kafan di sudut ruangan itu mulai bergerak. Kali ini lebih liar. Erangan pelan berubah menjadi jeritan panjang, dan suara itu, aku mengenalinya. Itu suara Yanti. Aku tak tahu harus lari kemana. Dimanapun aku berada, mereka sudah mengepungku. Aku terisak, tubuhku gemetar hebat. Di sekelilingku, suara langkah, tawa dan erangan bercampur jadi satu. Adonan pempek yang bergerak sendiri makin mendekat, meninggalkan jejak lendir hitam. Tangan kecil itu masih mencengkram kakiku. Semakin kuat, kuku-kukunya menancap ke dalam kulitku. "Lepaskan, tolong," bisikku. Tapi suaraku hanya angin kosong di antara kegilaan ini. Pak Sarwi muncul di ambang pintu. Wajahnya berubah, kulitnya pucat, matanya hitam sepenuhnya, senyumnya terlalu lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang tak semestinya dimiliki manusia. Di tangannya ada sebilah pisau besar yang berkilat di bawah cahaya remang. "Sudahlah Rina," katanya lembut, tapi nadanya penuh ancaman. "Pempek ini butuh nyawa, dan kau akan membuatnya semakin sempurna." Tiba-tiba, kain kafan di sudut ruangan itu meledak terbuka. Yanti keluar dengan gerakan tersentak-sentak. Tubuhnya kaku seperti boneka rusak. Matanya yang kosong menatapku dengan penuh keputusasaan, bibirnya bergetar, seakan ingin mengatakan sesuatu. Long." Suaranya hampir tak terdengar. Itu memicu sesuatu dalam diriku. Aku tak bisa mati di sini. Aku tak bisa menjadi bagian dari kegilaan ini. Dengan sekuat tenaga,
Aku menendang makhluk kecil yang mencengkram kakiku. Tubuhnya terhempas ke belakang dengan suara berdecak aneh, tapi tawa itu tak berhenti. Aku bangkit dan berlari ke arah jendela, tapi Pak Sarwi sudah menghadangku. "Kau tak akan pergi kemana-mana," bisiknya. Pisau di tangannya terangkat tinggi. Tepat saat itu, Yanti bergerak. Dengan kekuatan yang tak kusangka, dia menerjang Pak Sarwi dari belakang, membuatnya terhuyung. "Lari, Rina!" bisiknya dengan suara serak. Aku tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Aku berlari, menerobos jendela dengan kaca yang pecah dan merobek kulitku. Aku tak peduli. Aku terus berlari keluar rumah tua itu, tak berani menoleh. Bahkan saat aku mendengar jeritan panjang dari dalam rumah. Aku berlari sampai nafasku hampir habis, baru berhenti saat mencapai jalan besar. Orang-orang menatapku dengan heran, tapi aku tak peduli. Aku hanya berdiri di sana, gemetar menatap ke arah rumah tua itu yang kini sunyi. Keesokan harinya, polisi datang ke rumah itu. Mereka tak menemukan apapun. Tak ada Pak Sarwi, tak ada Yanti, tak ada jejak darah, kain kafan, atau adonan pempek yang bergerak sendiri. Warung pempek Pak Sarwi tutup mendadak dan tak pernah dibuka lagi. Tapi aku tahu mereka masih di sana. Dan setiap kali aku mencium aroma pempek yang terlalu gurih, terlalu menggoda, aku selalu bertanya-tanya, siapa yang menjadi tumbalnya kali ini? Sejak malam itu, hidupku tak pernah sama. Aku berusaha melupakan semua yang kulihat, semua yang kudengar, tapi aroma pempek itu, aroma amis yang samar bercampur dengan gurih, selalu menghantuiku. Bahkan di rumahku sendiri, kadang aku merasa mencium bau itu. Beberapa minggu kemudian, kabar mengejutkan menyebar di lingkungan kami. Ada warung pempek baru yang tiba-tiba populer. Lokasinya jauh dari tempat Pak Sarwi dulu berjualan. Tapi anehnya, rasanya sama persis. Terlalu enak, terlalu familiar. Aku tahu, aku tak seharusnya pergi, tapi rasa penasaran menggerogotiku. Aku harus tahu. Warung itu kecil, sederhana, dengan kursi-kursi plastik yang disusun rapi. Tapi ada yang aneh, semua pengunjung makan dalam diam. Mereka tak saling bicara, tak saling menatap. Hanya mulut mereka yang terus mengunyah, dengan lahap, dengan ekspresi kosong. Aku melangkah masuk, duduk di salah satu kursi. Pempek pesanan datang dengan cepat, kapal selam yang besar, panas, dan aromanya membuatku mual. Tapi aku tak sempat menyentuhnya, karena saat aku mengangkat pandanganku ke arah dapur terbuka di belakang, aku melihatnya. Pak Sarwi berdiri di sana, tersenyum lebar, matanya tetap hitam legam seperti malam itu. Dan di sampingnya, aku melihat Yanti. Dia berdiri kaku, wajahnya pucat, bibirnya bergetar, tapi matanya kosong. Dan dari mulutnya yang terbuka sedikit, aku mendengar bisikan lirih itu lagi. "Rina!" Tangan Yanti perlahan terangkat, menunjuk ke arahku. Dan seketika, semua kepala di warung itu menoleh ke arahku. Serempak, mulut mereka tersenyum, terlalu lebar. Aku tersentak berdiri, tapi suara langkah berat itu sudah mulai mendekat dari arah dapur. Aku terjebak, dan bau pempek itu semakin menyengat. Jantungku berdegup liar. Semua orang di warung itu masih menatapku dengan mata kosong dan senyum mengerikan. Aku melangkah mundur perlahan, tapi suara langkah berat dari dapur semakin dekat. "Rina." Suara Yanti makin jelas, makin lirih, seperti memohon. Aku ingin membantunya. Aku sungguh ingin, tapi aku tahu aku harus menyelamatkan diri. Pak Sarwi muncul dari balik tirai dapur dengan senyum lebar yang membuat kulitku meremang. Di tangannya, dia memegang sesuatu, adonan pempek, tapi warnanya kehitaman, berdenyut seperti makhluk hidup. "Kau kembali? Aku tahu kau tak bisa melupakan rasanya," katanya dengan suara yang nyaris bernyanyi. Aku berbalik, berlari ke pintu, tapi pintu itu tak mau terbuka.
Aku menggedor-gedor sekuat tenaga, sementara suara langkah mendekat disertai tawa cekikikan anak kecil yang bergema di ruangan. "Jangan pergi, Rina. Kau belum mencobanya?" Aku menoleh dan saat itulah aku melihatnya. Yanti berdiri di depanku, lebih dekat daripada yang kuduga. Wajahnya berair hitam, tubuhnya bergemetar, dan dari mulutnya yang terbuka lebar, keluar potongan kecil adonan pempek yang berdenyut. Aku menjerit. Tiba-tiba, sesuatu mencengkram pundakku dari belakang. Jari-jari panjang dan dingin, kuku tajam yang menusuk kulitku. Aku diseret ke belakang, ke arah dapur yang gelap. Sementara suara bisikan dan tawa makin keras, makin ramai. "Pempek ini butuh nyawa, dan kau akan membuat rasanya semakin sempurna." Aku meronta, berteriak, tapi suara itu tenggelam dalam kegilaan. Dan sebelum semuanya menjadi gelap, aku mencium aroma pempek itu lagi. Amis, gurih, dan bau darah.